Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Sekarang halaman 717, betul nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud kebaikan dalam hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Hadis ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ini berkaitan dengan orang-orang yang memberikan syafaat ya. Saya sering sampaikan di sini juga bahwa kalau iman kita masih naik turun itu normal. Karena sering jamaah nanya, Ustadz, rasanya iman itu kadang naik turun. Saya bilang alhamdulillah Bu kalau imannya naik turun. Berarti ibu normal imannya. Yang enggak normal itu kalau imannya keluar masuk. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu bahaya itu. Yang bahaya itu kalau imannya apa? Keluar masuk. Itu fitnah akhir zaman, di mana Nabi bersabda au kama qal, fitnah akhir zaman itu seperti potongan gelap malam. Jadi ada orang itu pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu imannya keluar masuk. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka bersyukurlah pada Allah kalau iman kita naik turun. Itu masih normal itu. Cuman memang harapannya grafiknya terus naik. Jadi harapannya grafiknya terus naik. Dan itulah kenapa kemudian istiqomah yang Nabi ajarkan untuk kita itu istiqomahnya manusia.
Sehingga kemudian di dalam kajian ilmu hadis itu, di dalam kajian hadis itu maksud saya itu dikenal namanya futur atau kamakal. Futur itu muwales. Nah, itu dalam Islam diakomodir, itu diakui oleh Nabi dan itu normal, tidak apa-apa. Hanya yang diinginkan oleh agama ini adalah malesnya itu males yang manusiawi tapi yang syar'i gitu. Karena sering orang itu dengan dalih manusiawi mengabaikan sisi syar'i. Yang diinginkan oleh agama ini adalah manusiawi yang syar'i. Maksudnya apa? Kalau bahasa hadisnya itu gini, okamakal, barang siapa futurnya itu jatuh pada sunnah maka dia selamat. Tapi kalau jatuhnya pada maksiat maka dia celaka, rugi. Contoh gini misalnya, ada orang hari ini lagi, maaf namanya manusia kan, lagi malas pegang mushaf nih misalnya, lagi malas pegang mushaf, lagi malas baca Al-Quran misalnya, namanya orang kan, monggo. Oke, hari ini mungkin dia tidak baca Al-Quran misalnya ya, hari ini dia baca Al-Quran, tapi dikompensasi lah, gitu. Dikompensasi dengan apa? Ya amalan yang lain, kebaikan yang lain yang bisa ya mengkompensasi apa yang dia tinggalkan hari ini misalnya. Apa bersilaturahim, atau berbuat baik pada keluarga, atau bercanda dengan anak-anak, bermain dengan keluarga, tidak apa-apa, itu tidak termasuk melalaikan karena bercanda yang berpahala itu bercanda dengan keluarga itu. Jadi bermain-main dengan keluarga itu bermain-main yang bernilai pahala di samping memanah itu ya, kata Nabi Aukamakol, berkuda dan memanah. Makanya saya ulang sekali lagi, dialihkan saja karena yang halal itu banyak. Itu seperti itu. Atau dialihkan dengan kebaikan yang lain, aku kok lagi pengen istighfar aja deh misalnya, sholawat aja, atau tak kompensasi dengan sedekah deh misalnya gitu. Itu bagus, tidak ada masalah. Atau ini yang saya lakukan, tidak tahu kalau Anda sepakat atau tidak, terserah. Pernah ada orang nanya ke saya gini, Ustadz kalau lagi malas sholat malam Ustadz ngapain? Saya bilang insya Allah saya tetap sholat malam sambil malas, saya bilang gitu. Maksudnya sambil malas itu tetap tumanina, cuman surah yang dibaca tidak sepanjang yang kalau lagi nggak malas gitu. Kalau lagi nggak malas kan surah yang dibaca banyak gitu. Ustadz kalau lagi malas belajar ngapain? Saya bilang insya Allah saya tetap belajar, tapi sambil malas, saya bilang gitu. Dan memang nggak sebanyak yang biasa saya baca kalau lagi nggak malas gitu. Tapi saya tetap belajar, saya bilang. Saya kalau nyemangati anak-anak saya itu, Abu ya aja yang sudah ngajar masih belajar, masa kamu yang masih murid belum nggak mau belajar? Artinya saya tetap belajar walaupun mungkin kalau pas malas nggak sebanyak yang kalau kita lagi nggak malas. Kalau Ustadz lagi malas baca Al-Quran ngapain? Insya Allah saya tetap baca Al-Quran walaupun sambil malas. Maksudnya sambil malas tetap tajwidnya kaidahnya dibaca. Cuman memang nggak sebanyak yang kalau kita nggak malas. Atau kadang nggak sambil pegang mushaf tapi memurojaah hafalan yang sudah dihafal. Kan itu kan bisa sambil bersepeda, bisa sambil hafal. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, itu merupakan upaya agar supaya kita tetap istiqomah walaupun sambil malas, istilahnya gitu. Tapi bukan mengabaikan kaidah kayak sholat harus tetap tumaknina, baca Al-Quran tetap menggunakan kaidah-kaidah tajwid. Tidak mengabaikan itu. Cuman memang nggak sebanyak yang biasanya. Itu diupayakan. Oke lah, taruhlah misalnya putus, tidak apa-apa putus, nanti sambung lagi. Tidak ada masalah. Misal sebutlah kita nggak mengkompensasi apapun, putus berarti kan tidak apa-apa, putus sambung lagi. Capek istirahat, jangan berhenti, nanti lanjut lagi. Itu seperti itu. Jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, udah gitu aja. Kayak teori kehidupan sehari-hari aja. Jenengan tadi pagi mungkin sudah mandi, nanti siang atau sore udah dekil, mandi lagi nggak kira-kira? Mandi. Kenapa? Karena kita butuh bersih. Padahal kita tahu ketika mandi itu kita tahu nanti saya akan dekil. Tapi kenapa kita mandi? Karena kita butuh bersih. Jenengan ngepel rumah, nyapu ngepel rumah itu tahu nanti siang atau sore sudah kotor lagi. Tapi kenapa kok kita terus ngepel dan nyapu? Ya karena kita
butuh bersih. Udah gitu aja. Nah, sehingga kalau ini yang kita pegang prinsipnya, insya Allah selamat kata Nabi. Tapi kalau jatuh pada maksiat, celaka. Pernah ada orang itu nanya ke saya, ini sama masalah futur juga. Ustadz, suami saya futur sudah 3 bulan atau 4 bulan, saya lupa, mohon maaf, sekitar bulanan. Saking futurnya sampai nggak sholat 5 waktu, Ustadz. Wah, ini bukan futur yang aman ini futur yang bahaya ini. Karena futurnya sampai nggak sholat 5 waktu, yang wajib sampai ditinggal. Kalau yang sunnah, dalam arti dia agak malas mengerjakan yang sunnah, hukumnya sunnah maksud saya, oke lah. Tapi ini yang fardu ditinggal. Nah, ini udah bahaya, yang pokoknya yang ditinggal ini. Ini yang saya bilang tadi, ngerinya. Imannya bukan naik turun, tapi imannya keluar masuk. Itu ngerinya itu. Jadi ini yang saya ulang tadi, bahaya sudah. Tapi kalau cuman bukan bermaksud meremehkan, tapi saya ulang, ada masa kan orang itu kadang ya muncul malesnya itu. Tapi dia tidak sampai meninggalkan yang pokok yang wajib lah, paling itu masih aman lah insya Allah. Saya ulang, bukan berarti kita meremehkan hukum sunnah, tidak boleh kita meremehkan, akan tetapi kalau yang tinggal itu selama bukan yang wajib, insya Allah sih masih aman gitu. Tapi kalau yang wajib sudah ditinggalkan, wassalam sudah. Wassalam. Nah, kalau nggak segera tobat, wassalam. Makanya saya ulang jadi kalau jenengan ngalami naik turunnya iman, tidak usah terlalu disesali, itu normal. Yang penting kita punya kesadaran untuk tetap di atas agama ini. Walaupun kalau bahasanya ulama, walaupun dia di dalam agama ini dalam pilihan hukum yang paling ringan sekalipun misalnya. Yang penting nggak tinggal wajib misalnya itu masih aman itu, daripada terus jatuh pada perbuatan meninggalkan yang wajib atau jatuh pada kemaksiatan yang dia terus-teruskan misalnya. Bisa dipahami nggih insyaallah nggih. Oh, lanjut. Kenapa? Bagus. Ya, jadi kalau ditanya berapa lama futur itu tergantung dari kadarnya. Tapi bukan soal lamanya Bu Ici sebenarnya. Yang terpenting itu seberapa kita segera ngambil tindakan untuk bangkit sebenarnya. Kalau bahasanya para ulama itu begini, jatuh itu biasa. Yang masalah itu adalah kalau kita nggak segera bangkit dari jatuh itu. Jatuh itu biasa. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika kita kalah oleh setan hari ini, bilang aja sama setan, oke, hari ini saya kalah, tapi tidak untuk setelah ini. Iya, tidak untuk setelah ini. Itu bahasanya para ulama itu gitu. Oke, saya sekarang kalah, sekarang saya kalah, tapi tidak untuk setelah ini. Artinya kita harus segera bangkit. Jadi kotor mandi lagi, jatuh bangun lagi, capek oke, istirahat. Tapi istirahatnya tetap dalam koridor yang aman ya, bukan terus meninggalkan yang wajib tadi. Terus kemudian segera bangkit lagi setelah itu. Pokoknya selama kita masih punya kesadaran untuk bangkit, insya Allah sih masih aman. Ya ambil nafasnya mungkin pelan-pelan ya, karena semua kita butuh proses. Justru kadang orang-orang yang instan itu biasanya malah nggak awet biasanya. Saya melihat ada beberapa orang, nggak semua orang sih, dan beberapa orang yang saya lihat ketika perubahannya instan itu cepat rata-rata mereka cepat berubah kembali ke habitat semulanya. Ya, kalau yang instan, tapi yang berproses, bertahap, dia nikmati prosesnya, itu biasanya awet biasanya. Cuman prosesnya jangan lama-lama. Kalau buah itu kalau prosesnya kelamaan selak bosok, kalau bahasa Jawanya itu. Selak bosok itu keburu busuk nanti itu. Pisang kalau diimbu itu apa? Iya diperem bahasa Padangnya apa Bu? Biar pisang mentah matang itu apa? Diperam ya? Iya param. Itu kalau kelamaan takutnya busuk gitu. Selak bosok bahasa Jawanya itu. Itu kayak anak-anak kita itu kan tahu kemarin Ya. pesantren kan pagi dari sekarang. Iya. Walaupun kan pada ini lagi udah lepas. Baik. Ya. Kita sebagai orang tua tidak boleh bosan mengingatkan dan mendoakan. Karena kan sebenarnya pesantren itu fondasi dasar ya. Gejolak muda itu tidak mudah menaklukkannya. Saya kira semua kita pernah mengalami muda. Kalau saya ngomong ke anak saya gini, Mas, atau ke anak saya loh, Masnya kan masih muda, belum pernah tua. Kita orang tua pernah muda, jadi kita tahu, kita paham.
Oke, kita maklumi, memang tidak mudah menaklukkan jiwa muda itu. Dan ada banyak hal yang memang terjadi dalam diri jiwa muda itu kan. Ya mulai cuman saya sering ingatkan ke anak-anak itu satu, bahwa kalian nggak selamanya muda dan nggak selamanya hidup ya. Dan kehidupan itu tidak melulu soal senang-senang. Ada tantangan-tantangan nanti ke depannya. Mau tidak mau kalian harus tetap belajar dan terus memperoleh hubungan dengan Tuhan kalian, Allah, karena ini bukan urusan yang mudah. Nggak dipakai sekarang saya nggak apa-apa. Yang penting kita orang tua ada andil mengingatkan di situ. Nggak usah terlalu cerewet juga, tapi dikawal terus saja, dikawal terus saja. Terus doa terus. Dan jangan pernah berharap juga itu jadi sekarang, tapi mungkin nantinya. Itu seperti itu. Dan tidak usah jauh-jauh, ketika kita seusia mereka kita ngapain itu aja dulu. Nah, terus sekarang mereka begitu ya sudah kita temani prosesnya. Jadi jangan pernah kita berharap kalau anak masuk pesantren keluar langsung jadi, itu belum tentu. Tidak semua anak begitu. Tapi semuanya pasti sedang berproses. Termasuk kita orang tuanya pun sebenarnya terus berproses kan. Ya, semoga harapannya sih menjadi lebih baik. Begitu aja sih Bu, temenin aja, kawal aja. Itu seperti itu. Saya anak anak yang pertama kan 30 juz hafalnya itu, saya terus ibunya terus ngingetin. Kalau saya sering bilang, itu memotivasi anak saya bilang gini, Mas, alhamdulillah masya Allah barakallahu fiha. Mas, Abuya ini sebenarnya pengen ngajari kamu zikir dan wirid yang banyak. Tapi Abuya itu enggak pede, saya bilang gitu. Saya enggak pede. Kenapa? Karena dalam tubuh Masnya sudah ada 30 juz. Siapa yang bisa menandingi keramatnya Al-Qur'an, saya bilang gitu. Siapa yang bisa menandingi keramatnya Al-Qur'an? Saya motivasi gitu aja. Ya, jadi saya enggak pede ngasih zikir sama wirid sama kamu karena di dalam dirimu sudah ada 30 juz itu. Abunya enggak pede karena siapa yang bisa nandingi keramatnya Al-Qur'an, saya bilang gitu. Itu seperti itu. Macam-macam lah. Ya kita kawal aja terus sambil terus doakan. Doa itu penting, Bu Ici, dan Ibu semua penting ya. Untuk anak-anak terutama. Kenapa saya bilang penting? Saya itu merenung ya. Ya sebagai anak muda kita kan pasti warna-warni. Tapi saya bersyukur pada Allah, alhamdulillah masya Allah dulu itu paling enggak senakal-nakalnya saya enggak nyolong, saya enggak ada pikiran minum-minuman keras, enggak ada pikiran untuk berbuat yang enggak seperti enggak sholat, pikiran tetap sholat, senakal-nakalnya itu tetap sholat, tetap masih mau belajar, tetap masih mau ngaji gitu. Saya mikir gitu, kenapa saya dulu senakal-nakalnya itu masih mau ingat itu semua gitu. Jadi enggak, alhamdulillah masya Allah enggak nyolong, enggak mendolimi orang, istilah mati yang dengan sengaja. Kalau kena kenakalan yang wajar oke lah. Terus kemudian enggak sampai kemudian yang aneh-aneh itu. Saya mikir gini, semua pasti karena Allah, tapi secara sunnatullah mungkin barokahnya doa ibu saya, doa bapak saya, doa orang tua saya lah pokoknya. Dimana mereka itu memang enggak intinya mendoakan anak-anak. Dan saya tahu betul bagaimana tirakatnya ibu saya untuk anak-anaknya. Saya mikirnya gitu aja. Nah, maka saya merasa sekarang juga penting di anak-anak saya ini harus saya kawal dengan doa. Apalagi di tengah pergaulan yang sudah lost doll karena begitu pegang HP kan sudah nggak ada filternya, dan kita nggak mungkin pantau mereka 24 jam kan itu. Dan kita juga tidak mungkin mematikan potensi mereka. Jangan sampai kita ini seperti anak kecil yang dikasih mainan anak ayam. Saking senengnya kita perkes akhirnya malah mati. Jadi jangan sampai anak kita kekepi mati potensinya. Naudzubillah min dzalik. Ada masa di mana mereka memang harus tumbuh kan. Nah, di situ pasti ada tantangannya. Dengan segala konsekuensinya itu. Maka kita kawal mereka itu dengan doa-doa itu penting. Di samping memang kita nasihati, dan yang lebih penting menurut saya doa itu menurut saya. Di samping nasihat yang lebih penting itu doa, di samping keteladanan juga ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya semua berproses begitu. Allahu akbar. Seperti yang kami jelaskan di akhir surah Ali Imran dari kitab Jami'ul Ahkam, Jami' Ahkamil Quran. Hal ini juga didukung oleh firman Allah Ta'ala dalam hadis tersebut. Keluarkan orang yang di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji dinar, setengah dinar, atau 1 dzarrah, selama dalam hatinya masih ada imannya. Kemarin sudah kita bahas, walaupun hanya sebesar biji dzarrah, biji sawi, maka dia tetap bisa keluar dari neraka. Kebaikan dalam hadis ini maksudnya ialah iman.
sama seperti kebaikan yang disebutkan dalam hadis riwayat Qatadah dan Anas ibn Malik radhiyallahu an, yang dalam hatinya terdapat kebaikan setimbang butiran jelai, setimbang butiran gandum, dan setimbang butiran darah, maksudnya iman. Jadi ada orang itu nanti di neraka, hatinya itu gosong, nggak ada kebaikan sama sekali. Jadi hatinya apa? Gosong, bukan gosong, gosong, sang kosongnya. Dan tidak punya kebaikan sama sekali. Dan menariknya adalah orang Sumatera nggak tahu ini kosong. Kosong banget Bu, kosong. Orang Jawa itu nakal emang, dia kalau banget itu dia tak diganti, tak tambah u gitu. Kosong, kosong. Kalau belum ada u-nya itu belum banget berarti. Istrimu cantik, cantik, nggak cantik berarti. Ya, kalau bojomu cantik, cantik, itu berarti asli cantik gitu. Itu orang Jawa itu gitu. Oh lanjut. Gosong berarti nggak ada kebaikan sama sekali. Tapi ada satu titik kebaikan, dan itu satu titik itu adalah la ilaha illallah. Ibu, kalau kita baca hadis ini, disinilah kita perlunya paham, kita tidak boleh gampang mengkafirkan seorang muslim. Karena di hadis itu jelas eksplisit disebutkan bagaimana kemudian orang yang hatinya tidak ada kebaikannya sama sekali kecuali la ilaha illallah, itu saja masih berhak mendapatkan syafaat. Berarti Islamnya masih diakui. Bisa dipahami teman-teman? Itulah kenapa kita tidak boleh gampang mengkafirkan seorang muslim. Dan Qadhi Iyad mengatakan, saya lebih suka menganggap orang itu muslim, ternyata dia kafir, daripada saya menganggap dia kafir ternyata dia muslim. Itu ngoten, paham ya? Ini makanya ini kadang hadis begini ini sering diabaikan oleh kelompok-kelompok takfiri atau kelompok yang gampang mengkafirkan orang lain. Ya, berhati-hati dalam mengkafirkan orang lain. Saya sering tanya orang tua saya itu ustadz kejawen tapi KTP-nya Islam. Lah dulu beliau bersyahadat nggak? Ya pastinya bersyahadat, tapi kan karena kebodohannya ya semoga ngikuti tradisi Jawa itu macam-macam. Dimakamkannya dengan cara Islam, ya Islam lah, insyaallah saya bilang gitu. Muslim insyaallah, doakan aja enggak apa-apa. Saya bilang gitu. Yang penting jangan sampai kemudian keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam namanya murtad, itu beda bab itu nanti. Allahu Akbar. Hal itu berdasarkan riwayat lain yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Hilal Al-Anazi dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu juga bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku berkata, ya Tuhanku, umatku, ummati, sehingga ada jawaban, pergilah, keluarkanlah siapa yang di dalam hatinya terdapat hanya seberat biji sawi dari iman, dan aku pergi melakukan perintah itu. Ini sudah sebagai hadis sahih ini ya. Dan seterusnya masih panjang lagi hadisnya, diriwayatkan oleh Muslim. Allahu Akbar. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ini saat semua Nabi nanti di mahsyar mengatakan nafsi, nafsi, diriku, satu-satunya Nabi yang peduli ngurus umatnya walaupun di mahsyar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka Siti Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, di mahsyar nanti di mana saya temui panjenengan? Kalau enggak di mizan, di sirat. Kalau enggak di mizan, di sirat. Itu kata Nabi. Kalau di mizan itu memang hadisnya sudah kita bahas. Hadis riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah. Hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Di ujung sirat semua Nabi berkumpul, semua Nabi itu menyaksikan siapa yang lewat, yang diakui sebagai umatnya, didoakan, Allahumma sallim, sallim, ya Allah selamatkan umatku ini. Itu semua Nabi. Sirat itu. Kemudian kalau di mizan itu khusus kayaknya hanya Nabi kita Muhammad SAW yang insya Allah dengan izin Allah bisa memberikan syafaat. Itu sependek yang saya ketahui. Allahu Akbar. Itulah kelebihan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, min iman, dari iman. Di sini maksudnya dari pengamalan iman.
yang dipraktekkan oleh anggota-anggota tubuh, dan ini berarti bahwa amal-amal yang soleh itu merupakan hal-hal yang disyariatkan oleh iman. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, dan Allah tidak, yang artinya dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Al-Baqarah 153. Maksudnya sholat kamu sekalian. Itu diantara penafsiran. Makanya kan gini, ada istilah pembatal-pembatal iman itu ya. Ada istilah nama pembatal-pembatal iman. Secara umum misalnya, secara umum ya syirik besar, riddah murtad keluar dari Islam. Yang ketiga misalnya kufur akan ayat-ayat Allah. Nah, memang amalan-amalan ini mesti tetap kita perhatikan, walaupun hadis yang pertama itu cukup menghibur ya. Asal di hati masih ada la ilaha illallah, tapi rambu-rambu ini tetap harus kita perhatikan. Jangan sampai kita lalaikan. Contoh gini misalnya, kalau syirik besar saya kira semua paham lah, murtad semua paham. Sekarang gini, ini contoh ini misalnya. Ada orang mati, meninggal. Saya ditanya oleh jamaah saat itu di Pondok Kelapa, Ustadz ini ada jamaah meninggal, ada orang meninggal, bukan jamaah saya. Dia nggak pernah diketahui sholat Ustadz. Apa perlu kita sholatkan? Orang nanya gitu. Maka saya jawab begini, coba tanya ke keluarganya dulu, siapa tahu dia sholat di rumah, saya bilang gitu, nggak di masjid. Akhirnya ditanya ke keluarganya, memang nggak sholat kata keluarganya. Oke, nggak sholat. Pertanyaan terakhir saya bilang, pernah nggak Anda mendengar dia mencaci maki sholat? Nah ini penting ini, karena gini, kalau selagi dia tidak sholat, asal dia tidak pernah meremehkan sholat, itu kalau dalam madhab Syafi'i itu masih Islam, cuman fasik dia, dosa besar. Dalam madhab Syafi'i loh ya, saya nggak ngomong madhab Zahiri, nggak ngomong madhab Hambali, ngomong madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab saya masih Islam, sholatkan jenazahnya saya bilang. Tapi kalau panjangan pernah tahu dia menghina sholat, ngeremehkan sholat, apa sholat itu gak penting, jengkang-jengking, kalau udah mulai menghina begitu, misalnya menghina begitu, mohon maaf, kata Imam Syafi'i, orang seperti itu sudah murtad dengan ijma' ulama. Wah ternyata nggak pernah menghina sholat, jadi sholatkan aja jenazahnya saya bilang. Nah, jadi itu ya, makanya tetap rambu-rambunya harus diperhatikan. Dulu para sahabat Nabi, ini saya baca dalam kitab Fikih Sunnah, saya baca dalam kitab Kaifa Nata'amalu Ma'at Turathi wal Madhabi wal Ikhtilaf, disarikan dari kitab Syiar A'lamin Nubala Imam Ad-Dhahabi, yang ngomong Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Apa kata Imam Ad-Dhahabi rahimahullah? Ini intinya ya. Sebetapapun para sahabat itu berbeda di antara mereka, bahkan sampai berperang di antara mereka, di antara orang-orang di masa itu maksudnya. Di antara mereka ada yang menyimpang secara etikot sampai dikafirkan etikotnya. Saya ulang ya, di antara saya nggak ngomong sahabat yang menyimpang, orang-orang di masa itu. Ini di masa sahabat. Saya ulang, saya tidak mengatakan para sahabat yang menyimpang, bukan. Orang-orang di masa. Kalau sahabat Nabi tidak ada yang menyimpang. Cuman di masa sahabat Nabi ada generasi namanya siapa? Tabi'in kan. Nah, itu kan beberapa ada yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Makanya istilah tepat salaf itu salafus soleh. Karena nggak semua salaf itu soleh, kecuali sahabat. Kalau sahabat semuanya soleh. Nah, tapi ini macam-macam warna-warni. Di antara mereka itu ada yang akidahnya sampai dikafirkan. Namun kepadanya, ini kalimatnya Imam Ad-Dhahabi, namun kepadanya oleh para sahabat, hak-haknya masih diberikan sebagai seorang muslim selama dia masih bersyahadat, masih 5 waktu sholatnya. Kalau di fikih sunnah ada tambahan, masih puasa di bulan Ramadannya. Ada orang anggaplah dia ini orang menyimpang, gampangannya wong liberal lah gampangannya, orang terlalu kiri banget misalnya. Nah, terus sampai kemudian akidahnya dikafirkan misalnya itu. Tapi oleh para sahabat selama dia masih 5 waktu sholatnya, masih syahadat, tidak keluar dari Islam maksudnya, kemudian dia masih puasa di bulan Ramadan, kalau di fikih sunnah ada tambahannya, maka kepadanya hak-hak seorang muslim masih diberikan. Artinya salamnya tetap kita jawab, tetap kita ucapkan salam kepadanya, dia tetap mendapatkan hak, berhak mendapatkan waris, dia bisa menjadi wali bagi anak perempuannya misalnya, dia bisa mewariskan kepada anak-anaknya sebagai seorang muslim. Jadi hak-haknya sebagai seorang muslim masih diterima, masih diberikan.
Itu betapa para sahabat dulu nggak mau gegabah serampangan mengkafirkan orang Islam. Walaupun akidahnya dikafirkan, akidahnya dikafirkan. Itu seperti itu. Nah, bisa dimengerti ya. Tapi jangan terjebak kepada faham murji'ah juga. Faham murji'ah itu terlalu permisif. Orang yang menyimpang sekalipun dianggap masih orang yang baik, padahal tetap beda antara orang yang menyimpang dengan orang yang tidak menyimpang. Makanya kalau di ahlu sunnah itu ada tetap stempel fasik itu ada, stempel munafik itu ada. Walaupun untuk yang munafik kita tidak boleh gegabah nyematkan ke orang, karena di masa Nabi masih bersama para sahabat saja, Nabi melarang gegabah menyatakan munafik, dia itu nggak boleh. Tapi kalau ada teman yang sudah memenuhi syarat-syarat munafik, kita boleh mengingatkan, bukan ngasih stempel, mengingatkan. Mbak, kayaknya syarat-syarat munafik udah terpenuhi pada diri kamu, Mbak. Hati-hati ya. Wah, bisa dilempar sendal kita itu nanti. Gimana? Kalau yang zaman dulu orang Jawa itu kan banyak Islam abang kan. Nggih. Sadat iya, puasa iya, tapi sholatnya hanya Idul Fitri, Idul Adha. Nggih. Yang saya tahu. Betul. Itu gimana posisinya? Itu yang saya pernah bilang ke ibu yang nanya ke hal yang serupa itu. Saya jawab, ya selagi jenengan tahu beliau tidak nyata-nyata keluar dari Islam, apalagi KTP-nya KTP Islam, udah doakan aja. Berikan kepada hak-hak seorang muslim. Karena yang tadi, yang berhak mendapat syafaat yang paling minim itu adalah orang yang hatinya kosong, tidak ada kebaikan sama sekali, kecil satu titik saja. Satu titik itu apa? La ilaha illallah. Jadi hatinya enggak bergeser dari la ilaha illallah, hatinya itu. Dan kita tahu kalau dalam Sahih Bukhari itu, di dalam akidah ahlu sunnah maksud saya, disebut iman itu kalau asal lisan bersyahadat, hati bersyahadat. Tidak disyaratkan amal. Jadi amal itu tidak menjadi syarat sahnya iman, tapi syarat sempurnanya iman. Bisa dipahami nggak? Ya. Ada orang bersyahadat, sepenuh hati dia bersyahadat. Itu sudah Islam, sudah beriman dia. Neng kelakuannya gak cocok sama syahadatnya. Itu kalau di dalam akidah ahlu sunnah masih muslim dia. Dia masih orang yang beriman. Karena amal itu bukan syarat iman, tapi kesempurnaan iman. Kalau ibu nanya dalilnya, tolong bacakan untuk saya terjemahan surah Fatir. Ini di antara yang pakai hujah Ahlussunnah ya. Fatir itu surah ke-35 ayat 32. Coba. Wa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina, dan seterusnya itu. Monggo dibaca terjemahan, nanti saya terangkan insyaallah. Monggo dibaca. Itu aja masih diakui iman. Monggo siapa yang mau baca terjemahannya? Surah ke-35 ayat 32. Monggo sinten? Puji, monggo. Nggih, monggo. Nggih. Ya. Allah menyatakan bahwa Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi menjadi muslim itu pilihan Allah. Orang mau bersyahadat itu pilihan Allah. Ada banyak orang diskusi tentang Islam lama tapi nggak masuk Islam. Tapi ada orang itu dan izin Allah melihat satu kejadian sederhana, qadar Allah dia mau masuk Islam. Jadi orang mau menerima kebenaran Islam itu karena Allah yang memilih. Kita bersyukur pada Allah, kita syukur ya iman Islam kita. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Satu dulu. Nah nanti begitu masuk Islam, ternyata kata Allah ada 3 model orang. Jadi orang yang mau menerima kebenaran Al-Quran atau masuk Islam itu terbagi 3. Yang pertama, zalimul li nafsi. Orang yang zalim pada diri sendiri. Yang kedua, muqtasidun, pas-pasan, pertengahan tadi, pas-pasan, lebih tepatnya pas-pasan itu. Yang ketiga, sabiqun bil khairati biidznillah, yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Ibu tahu nggak siapa di antara penjelasan para ulama orang yang zalimul nafsi itu? Orang yang antara ucapan syahadatnya yang ada di lisan dan di hatinya itu
dan kelakuannya nggak cocok gitu loh. Jadi lisan dan hatinya cocok, syahadat ya, iman dia. Cuman kelakuannya nggak cocok sama syahadatnya, kelakuannya nggak cocok sama Qur'annya. Tapi itu saja oleh Allah masih diakui sebagai hamba yang kami pilih. Orang yang imannya, lisan dan hatinya udah beriman tuh, tapi kelakuannya nggak cocok sama imannya itu, nggak cocok sama Al-Qur'annya. Yang Allah sebut sebagai orang yang zalim pada diri sendiri, itu dalam ayat ini itu masih Allah bilang ini hamba yang kami pilih. Ini masih dipandang sebagai hamba yang kami pilih, berarti dia masih muslim. Nah, itu yang saya sering bilang, ojo gampang-gampang ngafirno wong Islam. Dan menganggap, meyakini orang itu muslim, ternyata dia kafir misalnya. Itu masih lebih baik daripada kita menganggap orang itu kafir, ternyata dia muslim. Karena nyetempel orang kafir, padahal dia seorang muslim, itu konsekuensinya berat secara hukum, dosa besar banget, dan itu bisa kembali kepada kita. Makanya dalam satu hadis dikatakan, Aukamakol, barang siapa yang memanggil saudaranya ya kafiru, hei kafir, kata Nabi Aukamakol, maka hukum kafir itu mengenai salah satu di antara keduanya. Kalau yang dipanggil kafir itu betul kafir, maka kafirlah dia memang. Tapi kalau ternyata dalam pandangan Allah dia tidak kafir, maka hukum kafir kembali kepada dia. Naudzubillah min syarri, yang ngatai itu. Naudzubillah min syarri tadi. Dan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya gharib tapi maknanya sahih kata Imam Ahmad, Nabi bersabda Aukamakol, man ayyara akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, apalagi dia tidak pernah berbuat, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sampai dia melakukan apa yang dia katakan itu, hingga ia mengerjakan apa yang dia katakan itu ke orang lain itu. Jadi sampai dia mengerjakan yang sama lah, itu kalau bahasa kita. Nah, ini kenapa kok maknanya sahih? Karena hadis ini sesuai dengan hadis sahih dari Abi Dawud, di mana Nabi bersabda, Aukamakal, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hadisnya, ketika seorang melaknat saudaranya, maka laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi. Sampai di bumi ditolak, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat, ternyata enggak pantas. Maka kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat. Maka yang melaknat mengenai itu sendiri. Dan saya mungkin pernah cerita di sini, Bu ya. Semoga Allah jaga iman Islam kita dan keluarga kita, amin Allah insyaallah. Itu saya pernah tahu ada seorang ustadz senior ya. Semoga beliau dijaga juga iman Islamnya oleh Allah, amin insyaallah. Masih hidup sih beliau. Nah, beliau ini tipe yang Quran Sunnah lah. Ya, kalau Quran Sunnah kan Anda tahu bagaimana Quran Sunnah itu. Quran Sunnah lah beliau itu. Suatu saat beliau ini sakit GERD. Mungkin saya pernah cerita sini ya, sakit GERD. Konon katanya orang kalau sakit GERD itu sering halu katanya, sering halu. Awalnya halunya itu pengen menceraikan istrinya, awalnya halunya itu. Halu pengen menceraikan istrinya. Ya saya sebagai manusia biasa kadang agak ada pikiran nakal juga, paling pengen ganti bojo gitu. Tapi itu sudah saya istighfar ya, astagfirullah. Itu normal manusia biasa, tapi segera saya istighfar. Tidak boleh ada ghil gitu. Tapi saya doakan kesembuhan untuk beliau, amin insyaallah. Nah terus yang nggak bagus adalah setelahnya itu beliau punya halunya itu pengen murtad, keluar dari Islam. Kan bahaya tuh ini. Halunya itu pengen apa? Murtad. Padahal ini ustadz senior, terkenal, strength lah. Saat itu di grup para ustadz itu dimintai nasihat, gimana. Di antaranya saya sampaikan tuh gini, coba beliau suruh muhasabah. Dulu ketika masih semangat dakwah itu, masih sehat-sehatnya itu, pernah nggak mengkafirkan orang Islam? Saya bilang, pernah nggak mengkafirkan orang Islam? Coba dimuhasabai saja. Kalau iya segera tobat, minta ampun pada Allah. Saya khawatir itu kata-kata kembali ke dia sendiri. Saya khawatir gitu. Karena ada beberapa orang kan terlalu semangat kan, sampai mengkafirkan orang Islam. Saya ngerinya itu kembali pada dia sendiri. Allahu Akbar. Yes. Hati-hati mawon nggih. Sebenarnya teori kufur, kriteria kufur maksud saya itu ada kaidah umumnya memang. Tapi tidak jarang sebagian orang itu terlalu semangat sampai bitakyin, mentakyin bahwa ini si fulan kafir, itu ada.
Saya nggak sebut nama ustadznya, karena ngajar di Kemang dulu orangnya. Itu di share ke saya tulisannya. Ada jamaah, Ustadz ini gimana Ustadz? Karena beliau mentakyin seorang tokoh nasional kafir. Saya bilang, wah ini sudah kebablasan. Ya. Kalau dia menggunakan kaidah umum, saya nggak sebut namanya, nggak usah cari-cari siapa orangnya. Saya di-share tulisan beliau, di-share ke jamaahnya, rupanya jamaahnya kan jamaah saya ngirim ke saya, nanya, gimana ini udah berlebihan, enggak boleh ini. Karena ada takyin dia, mentakyin, nyebut nama seseorang. Padahal orang ini punya kiprah yang cukup luar biasa di dalam Islam, hanya karena dalam pemikirannya dia tidak sama, terus dikafirkan secara takyin, nyebut nama dia, eksplisit. Wah, ini udah lancang, udah terlalu berani. Mudah-mudahan tobat sih dia. Nah, terus suatu saat saya ketemu sama dia, ngucap salam, nggak dijawab salam saya. Waduh, jangan-jangan saya dikafirkan juga, kata saya. Nggak dijawab salam saya itu. Jangan-jangan saya dikafirkan juga, jangan-jangan. Karena dia sangat berani. Nah, saya bilang ke teman-teman itu, coba di muhasabah lah. Siapa tahu beliau pernah mengkafirkan seorang muslim. Saya bilang itu. Karena itu kembali. Dan saya itu ketemu, ya Allah, semoga Allah sama. Ini yang saya bilang ngeri juga, saya juga ngeri sedap itu. Saya ketemu dengan tokoh juga yang saya tahu, wah kalau bicara Islam itu medeni, Bu. Kalau bicara iktimat sama Quran Sunnah itu luar biasa. Saya tahu sendiri soalnya. Saya tahu sendiri. Itu begitu menjelang wafat, kalau ini sudah wafat beliau. Itu menjelang wafatnya itu dalam kebingungan yang luar biasa. Sampai datang seorang ustadz senior yang sudah wafat juga, beliau mengatakan, kamu begini kayak tidak punya Tuhan saja. Bayangkan seorang yang kaliber nasional yang sangat keras dalam masalah keberagamaannya, Quran Sunnahnya jangan tanya. Itu menjelang matinya medeni, Bu. Hampir tak bertuhan itu. Terus datang temannya itu mengingatkan, kamu kayak tidak bertuhan saja kamu gitu. Sampai begitu itu. Saya nggak sebut namanya, tapi saya tahu betul saya pernah dekat. Itu seperti itu. Itu ya saya juga ngeri juga, Bu. Lah aku piye? Iki sing terkenal ibadahnya jos, Qur'ane jos yang ngene kate mati. Lah aku ya apa aku? Tapi kalau kita mau muhasabah ini bukan apa kan kita bisa ngambil pelajaran ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil itu memang kita mesti harus hati-hati dengan cangkem kita. Apa ini? Lisan kita. Maaf kok cangkem itu, mohon maaf. Iya. Jangan sampai menurut saya maksudnya lisan kita jangan sampai ngatain orang Surabaya tahu cangkem itu. Kalau Buyayu orang mana Buyayu? Sunda. Kalau Pak Rosi? Nama? Oh Tegal mesti tahu cangkem lah kalau Tegal. Oh di Jepara, apalagi Jepara tahu cangkem tahu. Kalau Buyayu cuma asli Sunda nggih. Allah. Tapi Pak Rozi itu kalau foto di IG itu mudah banget sampai saya pikir Buyayu foto sama anaknya gitu. Masya Allah. Nggih, monggo. Kalau misalnya kita percuma dia sholat, cuma sholatnya tapi kelakuannya kok kayak gitu, itu gimana? Enggak, dia enggak menghina sholat sebenarnya. Dia menghina kelakuan orang itu sebenarnya. Walaupun ucapan dia itu salah. Orang seperti itu insya Allah dia tidak menghina sholatnya, tidak menghina sholat orang itu, dia menghina kelakuan orang itu. Cuman dia salah, tetap salah. Kenapa saya bilang salah? Apapun namanya tetap sholat itu bermanfaat. Karena bagaimanapun juga orang yang masih mau sholat itu masih lebih baik daripada yang nggak mau sholat. Dihitung dari manapun. Jadi orang itu kalau yang masih mau sholat itu nanti dia akan dipanggil oleh Allah sebagai orang yang sholat walaupun dia dimurkai oleh Allah. Artinya dia masih dianggap dalan, masih di jalan Allah. Tapi kalau orang nggak sholat itu dipanggil sebagai pendurhaka sudah. Makanya kalau ada orang mengatakan percuma dia sholat, enggak percuma sholatnya. Cuman memang harus diperbaiki akhlaknya. Kalau Buya Hamka itu begini, ini saya senang dengan jawaban Buya Hamka. Buya, Allah yarham Buya Hamka. Ada orang itu nggak sholat, tapi baik akhlaknya Buya. Ada orang yang sholat kelakuannya jahat, itu. Kata Buya Hamka apa? Dia tidak sholat saja bagus akhlaknya, apalagi dia sholat lebih bagus lagi kata Buya Hamka gitu. Itu sholat aja udah jelek akhlaknya, gimana kalau nggak sholat? Lebih jelek lagi kata Buya Hamka. Artinya gini, harusnya kalau ada orang yang salah, semangat kita itu memperbaiki, bukan menyalahkan.
bahwa orang yang sholat kok tidak berdampak pada perbaikan akhlak itu memang salah. Tapi menyalahkan orang yang sholat hanya kelakuan yang menyalahkan sholat itu tidak ada gunanya, itu juga salah. Jadi memang semua harus diperbaiki. Ngatan nggih? Itu zalimul li nafsi tadi. Saya ulang, pelajaran bisa kita ambil tadi, hati-hati dalam mengkafirkan seorang muslim. Mending husnudzon aja. Saya kalau tanya orang, insya Allah Islam. Karena menyangka orang itu muslim, ternyata dia kafir, itu masih lebih baik, kata qadiyat, daripada menyangka orang itu kafir, ternyata dia muslim. Dan ini yang satu, ini adalah akidah ahlu sunnah, tidak boleh mudah mengkafirkan seorang muslim. Pun satu. Terus kemudian yang kedua, itu tadi muktasid pas-pasan. Pas-pasan ini kalau di hadis itu saya baca di kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ada orang datang sama Nabi gini, ya Rasulullah, saya kerjakan yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah enggak. Saya tidak akan menghalalkan yang haram dan tidak akan mengharamkan yang halal. Kira-kira cukup enggak ya Rasulullah untuk saya masuk surga? Kata Nabi cukup. Seorang itu pergi, di hadis yang lain Nabi menambah, di hadis yang ada tambahan riwayat, Nabi bersabda kepada para sahabat, kalau dia jujur dengan pernyataannya, maka cukup baginya masuk surga. Jadi kita nggak ngerjain yang sunnah-sunnah yang wajib tok, dan kita tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Itu sudah cukup untuk kita membuat masuk surga. Tapi C cukup. Jadi kalau masuk surga kelas ekonomi itu. Kata orang-orang lumayan daripada masuk neraka Ustaz, ya wes. Tapi gini, kalau pasnya pas untuk masuk surga masih mending. Yang repot itu kalau pas terus kurang, cari tambahannya di mana coba? Itu yang nggak enak. Nah kalau bisa tetap kerjakannya sunnah-sunnah walaupun mungkin semampu kita, istilahnya gitu. Ya ojo bolong, jangan lost doll lah gitu. Jadi jangan sampai lost doll, ada lah yang kita kerjakan walaupun setahun berapa kali misalnya gitu. Syukur-syukur yang ketiga, mudah-mudahan kita yang ketiga, yang mudah-mudahan ya, amin insyaallah. Apa itu? Berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Wah, seneng nambah amalan-amalan. Nah, ini kalau Anda dan kita semoga termasuk yang ini, amin insyaallah. Bersyukurlah pada Allah dan ingat semua itu dengan izin Allah, kata Allah. Makanya di ujung sholat kita disuruh doa oleh Nabi itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus Nabi bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, mau enggak kamu tak ajarin yang lebih baik? Mau ya Rasulullah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya tadi kan ini. Kata Nabi kalau mau tak ajarin yang lebih baik enggak? Mau ya Rasulullah. Allahumma a'inna. Kenapa Pak Inna? Karena kita punya pasangan. Kita punya anak-anak, kita punya cucu, kita punya keluarga. Nah itu kami, seluruh keluarga kami ya Allah, bahkan saudara-saudara kami semuanya. Allah, kalau saya masak tonggo-tonggo kulo ya Allah semuanya, tetangga-tetangga saya. Loh, tetangganya Ustaz banyak yang kafir, kan banyak yang non muslim maksudnya. Mas saya jawab, ya mudah-mudahan masuk Islam. Bu ya apa cara nih? Ya didoakan aja kan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allah Akbar. Napa Bu? Allahumma a'inna. Ya Allah tolonglah kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna. Oh lanjut. Sampai mana tadi? Tapi ada pula Tapi ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud iman dalam hadis tersebut di atas ialah amalan-amalan hati. Seakan-akan Allah berfirman, keluarkanlah orang-orang yang melakukan suatu amal dengan suatu niat yang timbul dari dalam hatinya. Jadi seperti halnya yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, yang artinya sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niat. Hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Wa innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah. Dan mungkin juga kalau bahasa selain gini Bu, ini contoh amalan niat ya. Ibu, niat kita beriman sementara apa selamanya? Selamanya. Ibu berniat jadi orang baik sementara apa selamanya? Oke. Itulah kenapa kata para ulama, kita ini kan beramal sebatas waktu usia kita kan, kita beramal. Tapi balasan untuk kita insya Allah surga selamanya. Ibu tahu kenapa? Kata para ulama, ini ulama usul fikih yang membahas, itu barokahnya niat. Niat itu Bu, kita belum beramal tapi sudah dikasih oleh Allah seperti mengamalkan itu sekali utuh.
Kita ini kan beramal sebatas usia kita kan. Kita ini loh. Tapi kan kita berniat untuk selamanya beriman kan. Maka kita seperti beramal iman selamanya, seperti beramal kebaikan selamanya. Kan jenengan niat baik sementara apa selamanya? Nah, jenengan sudah ditulis seperti berbuat baik selamanya. Walaupun jenengan nggak selamanya berbuat baik karena kan meninggal. Ya, tapi barokahnya niat itu, makanya orang beriman dibalas surga selamanya karena dia punya niat iman selamanya. Dia punya niat baik selamanya. Itu amalan hati namanya. Bisa dipahami ya? Nah, itu contohnya, itu contoh aja di antaranya. Dan mungkin juga yang dimaksud dengan iman ada dalam hadis tersebut ialah belas kasih terhadap sesama muslim, menyayangi anak yatim, takut kepada Allah, berharap berserah diri, bertawakal dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang semua itu merupakan pekerjaan-pekerjaan hati, bukan pekerjaan-pekerjaan anggota tubuh. Dan disebut iman karena hati itu tempat iman. Makanya asal hatinya tidak bergeser dari la ilaha illallah, walaupun mungkin perbuatan tubuhnya nggak cocok dengan isi hatinya, itu masih dianggap beriman. Itu tadi. Yang berhak mendapatkan apa tadi? Syafaat. Itu seperti itu. Adapun dalil yang membuktikan bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah apa yang kami katakan, wallahu a'lam bishawab. Sebelum, kalau masih ada waktu saya lanjutkan, takutnya banyak pertanyaan. Silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh. Monggo Bu. Apabila ada orang yang menzalimi kita, hati kita kan sudah lapang ya untuk Pemaafkannya, iya. Itu kita membacakan doa ke dia agar dia lapang juga hatinya itu gimana ya Ustaz? Itu satu. Iya. Zikir apa atau amalan apa yang bisa membentengi diri kita dan keluarga agar tidak terganggu dari orang-orang yang membenci kita? Tanya. Karena itu terjadi di keluarga kami ya. Jadi waktu kami di luar kota, suami itu membereskan sesuatu yang sudah beres di tempat itu. Terus? Orang tersebut benci gitu ya, tidak suka, lalu membuat sesuatu terhadap suami saya. Ini Sihir. sebenarnya Sihir. saya nggak tahu Ancaman fisik apa sihir? atau apa, tapi itu selalu berulang. Oke. Yang berulang. Oke. Kami sudah tahu orangnya, kami sudah memutuskan niat untuk memaafkan dia. Cuma memang saat ini beliau sedang sakit. Saya cuma meminta amalan apa yang bisa memulihkan kembali hati kami gitu ya Ustaz. Ya kami sih sudah ridho ya dengan semua ketetapan yang telah Allah berikan. Gitu. Cuma kekuatannya itu perlu zikir dan doa. Bagus. Oke, sama-sama. Yang pertama tadi Ibu nanya tentang apa tadi, Bu? Yang pertama tadi? Atau cuma satu pertanyaan Ibu tadi? Pertanyaannya ada dua. Oh, yang pertama tadi apa? Jadi doa apa yang bisa saya kirimkan kepada beliau? Ibu tadi minta doa kelapangan hati untuk yang bersangkutan. Oke, saya ingat. Baik. Saya menjawab. Yang pertama gini. Dalam Islam kita kalau dizalimi punya dua hak. Hak pertama hak membalas. Hak kedua memaafkan. Ibu bagus, ibu mulia, alhamdulillah, masya Allah, semoga Allah muliakan ibu, amin insya Allah. Karena ibu telah memilih untuk memaafkan. Dan apalagi ibu mendoakan kebaikan untuk yang bersangkutan. Jadi ibu surplus sampai sini nggak ada masalah. Ibu benar dan insya Allah ibu surplus. An-Nur ayat 22. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat dizalimi oleh saudaranya, beliau sempat bersumpah tidak akan bantu lagi Mas Toh. Terus Allah tegur, akhirnya beliau memaafkan dan tetap menyantuni Mas Toh, dan karenanya Allah janjikan pemaafan atau ampunan di dalam ayat itu. Jadi kalau ibu memaafkan dia, ibu akan diampuni oleh Allah. Dan itu An-Nur ayat 22. Dan dalam Islam itu ada rumus wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihah.
balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Jadi kalau ibu memaafkan, balasan yang serupa adalah ibu akan diampuni oleh Allah. Masih kali 10. Jadi tindakan ibu sudah benar, tidak salah. Satu bu ya. Yang kedua tadi doa apa atau zikir apa yang bisa kita baca supaya kita selamat dari gangguan-gangguan manusia. Sebenarnya bu, secara umum Al-Falaq An-Nas. Al-Falaq itu dimensi metafisik, sihir dan macam-macam. Kalau An-Nas itu dimensi fisiknya. Orang yang rajin baca Al-Falaq An-Nas, insya Allah dia akan selamat. Kalau gini ya, kalau gangguan manusia kita tidak akan pernah selamat dari gangguan manusia, karena Nabi pun juga diganggu. Yang penting kan kita selamatnya itu ya, yang penting kita selamatnya itu. Kalau diganggunya semua kena. Jadi saya ulang, jangankan kita ya, sekelas Nabi aja masih diganggu. Nah, tapi yang penting apa? Selamatnya itu ya. Oke, jadi pertama Al-Falaq An-Nas, banyakin Al-Falaq An-Nas, biar komplit Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas lah. Ya pagi dan petang, habis sholat, mau tidur, itu Al-Falaq An-Nas itu kesunahannya banyak itu. Seusai sholat, pagi dan petang, mau tidur itu kita baca. Sering-sering aja dibaca itu. Al-Falaq An-Nas terutama. Kalau mau komplit Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Kalau Al-Ikhlas kan jaga iman, kalau Al-Falaq itu jaga diri terkait dengan dimensi yang gaib itu. Sementara yang batin kita pakai An-Nas itu. Secara umum itu. Ada beberapa kalimat tawakal bu, yang kalau kita baca insya Allah kita juga selamat. Misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu insya Allah apa yang kita takutkan tidak akan terjadi. Dan kalaupun terjadi kita selamat. Itu satu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Ali Imran 173, janji Allah di 174-nya itu. Nah itu para sahabat ketika baca hasbunallah wa ni'mal wakil, apa yang ditakutkan tidak terjadi. Tapi pernah juga Nabi sudah bertawakal kepada Allah, tapi yang ditakutkan terjadi juga pas Hudaybiyah itu. Itu ada di surah Al-Anfal, kalau saya nggak salah ayat 61 itu, kalau saya nggak salah ya. Di situ ada ayat yang berbunyi, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka orang-orang kafir Quraisy itu Nabi mengajak kamu untuk berdamai, turuti saja. Tapi syaratnya satu, wahai Nabi, kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Maka Nabi bertawakal kepada Allah. Di antara kalimat tawakalnya Nabi apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi ternyata itu kan tahun ke-6 hijrah. Tahun ke-7 hijrah yang ditakutkan terjadi, Nabi dikhianati itu. Tapi Nabi selamat. Enggak cuma selamat, bahkan Nabi dapat bonus. Apa bonusnya? Fathu Mekah. Fathu Mekah itu. Ya, jadi kalaupun kita bertawakal, yang kita takutkan misalnya terjadi, tapi yang penting kita selamat. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada kalimat tawakalnya Nabi Musa alaihissalam yang Allah ceritakan, atau orang soleh di kalangan Bani Israel saat itu, yang Allah ceritakan di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir, surah ke-40 ayat 44. Janji Allahnya di 46, di 45-nya maaf, di 45-nya. Apa kalimatnya? Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Itu konteksnya Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel itu sedang dikepung oleh dua pilihan yang sulit. Di belakang mereka ada Fir'aun dan pasukannya yang besar. Di depan mereka ada lautan. Sementara beliau tidak punya bahtera untuk menyeberangi lautan. Kalau pakai matematika manusia, mati. Mundur resikonya mati, maju resikonya mati. Maka Nabi Musa meneriakkan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya bersamaku Allah, Tuhanku Allah, dan Allah pasti akan ngasih petunjuk kepada kita. Di saat orang terkesan dengan suasana, Nabi Musa mengajak orang tawajuh kepada Allah. Maka kalau ada masalah yang sulit, jangan fokus pada masalah sulit, tapi fokuslah kepada yang menciptakan masalah itu. Siapa? Allah. Tawajuh sama Allah. Maka kemudian ada orang saleh di antara mereka berteriak, ada yang mengatakan itu Nabi Musa yang mengatakan, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Janji Allah di 45-nya itu, semua rencana jahat Fir'aun batal. Allah batalkan, dan bahkan akhirnya Fir'aun hancur oleh rencananya sendiri. Jadi kalau ada orang zalim kepada kita, kita baca tawakal, kalimat tawakal yang ini, asal dengan penuh keberserahan kepada Allah, maka insya Allah semua rencana manusia dan jin kepada kita untuk berbuat jahat itu akan dibatalkan oleh Allah. Bahkan tidak jarang akan menghantam dia sendiri. Udah, ada ibu ada yang ngancam nih, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Diulang-ulang aja, buat zikir kepada Allah sambil mohon pada Allah.
insya Allah bahkan niat jahat mereka menghantam mereka sendiri. Yaitu ada lagi tawakalnya Nabi Yakub